Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ruby TV. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kenikmatan, dan semoga saya dan sahabat selalu dalam lindungannya, dan semoga juga kesehatan dan keselamatan selalu mengiringi kehidupan kita. Amin. Malam ini saya mau berseliweran ke sebuah desa. Desa itu berada di sebelah timur pusat kota Purwodadi. Jarak dari kota Purwodadi sampai ke desa itu kurang lebih 11 km ke arah timur. Dan desa yang mau aku kunjungi itu namanya adalah Desa Tarup. Itu berada di Kecamatan Tawangarjo. Kenapa saya mau ke desa itu? Karena di sesuai namanya ya, di Desa Tarup itu terdapat sebuah makam, yakni makamnya Joko Tarup atau Ki Ageng Tarup dengan legendanya 7 bidadari. Dan informasi yang saya dapat, di desa itu juga terdapat sendang, dan dipercaya sendang itu adalah tempat mandinya para bidadari. Wow, kalau bicara bidadari itu yang terlintas di pikiranku adalah pasti cantik, morning itu pastinya ya. Nah, malam ini saya sudah berdandan ini pakai belangkon ya. Ini kira-kira udah mirip Bukit Demang belum ini? Apa malah mirip kayak dukun? Kalau kemarin aku berziarah ke makamnya Ki Ageng Selo itu memakai peci, dan malam ini saya berdandan ala-ala Demang. Dan malam ini saya tidak mau ke sendangnya, tapi saya ingin berziarah ke makamnya beliau di Joko Tarup yang terletak di Desa Tarup, Kecamatan Tawangarjo. Oke, langsung saja ke TKP. Sekarang saya sudah sampai ke lokasi pemakaman Ki Ageng Tarup yang berada di Desa Tarup, Kecamatan Tawangarjo. Sambil nanti saya bercerita, nanti teman-teman bisa melihat kondisi sekitaran kompleks pemakaman Ki Ageng Tarup itu seperti apa. Desa Tarup adalah legenda Nusantara yang sangat populer di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada zaman dahulu hidup seorang janda di tengah hutan sebatang kara, tidak mempunyai anak, dan suami sudah meninggal dunia. Janda itu bernama Mbok Rondo Tarup. Karena hidup sebatang kara di tengah hutan, Mbok Rondo Tarup mengangkat seorang anak laki-laki yang masih bayi, dan anak laki-laki yang masih bayi itu diberi nama Jaka Tarup. Mbok Rondo Tarup membesarkan anaknya penuh dengan rasa kasih sayang seperti anak sendiri. Jaka Tarup lambat laun menjadi seorang anak yang tumbuh dewasa, menjadi anak yang berbakti sama orang tua, dan selalu membantu pekerjaan orang tuanya di ladang maupun di sawah. Dan kegemarannya Jaka Tarup itu adalah berburu. Kemudian hari, Mbok Rondo Tarup berpesan kepada Jaka Tarup untuk segera menikah karena Jaka Tarup sudah tumbuh menjadi seorang pemuda yang dewasa. Dan Jaka Tarup menjawab kalau sudah waktunya tiba, dia pasti akan menikah. Singkat cerita, Mbok Rondo Tarup meninggal dunia
Dan Jaka Tarub merasa sedih karena belum sempat mewujudkan keinginannya Mbok Rondo Tarub untuk Jaka Tarub menikah. Setelah sepeninggalnya Mbok Rondo Tarub, Jaka Tarub merasa sedih. Dia kurang semangat hidupnya, bermalas-malasan, sering melamun, dan akhirnya ladang Mbok Rondo Tarub itu dipenuhi rumput-rumput liar karena sudah tidak digarap lagi. Malamnya Jaka Tarub tidur dan dia bermimpi memakan daging rusa yang sangat lezat. Dan pagi harinya Jaka Tarub terbangun dari tidurnya, dia merasa lapar. Akhirnya Jaka Tarub berburu di hutan untuk mencari daging rusa. Dia masuk ke hutan, menyusuri hutan, masuk lebih dalam, tetapi hewan buruannya tidak kunjung ketemu. Karena sudah lelah berburu dan dia merasa lapar, akhirnya Jaka Tarub memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Tanpa Jaka Tarub sadari, turun 7 bidadari menuju ke telaga untuk mandi, dan telaga itu berada tidak jauh dari lokasi Jaka Tarub beristirahat. Tiba-tiba datang angin kencang dan menerbangkan salah satu selendang dari 7 bidadari itu tanpa bidadari itu sadari. Dan sore sudah tiba, itu waktunya para bidadari untuk kembali ke kayangan. Dan ada salah satu bidadari yang tidak bisa kembali ke kayangan karena kehilangan selendangnya. Ternyata selendang itu terbang menuju dekat lokasi Jaka Tarub beristirahat. Kemudian bidadari itu dia menangis karena tidak bisa kembali ke kayangan. Kemudian Jaka Tarub terbangun dari tidurnya, dia terkaget melihat ada selendang jatuh di dekat tempatnya beristirahat. Dan selendangnya itu sangat bagus sekali dan Jaka Tarub terkagum-kagum. Kemudian Jaka Tarub mendengar tangisan dari seorang wanita, tapi tidak tahu itu di mana. Akhirnya Jaka Tarub penasaran, dia memasukkan selendangnya ke dalam saku dan Jaka Tarub mencari asal muasal sumber tangisan itu. Pada akhirnya dia ketemu seorang wanita berparas cantik. Kemudian Jaka Tarub berkenalan dan nama gadis cantik itu adalah Nawang Wulan. Dan Nawang Wulan bercerita kenapa dia menangis karena dia tidak bisa kembali ke kayangan dikarenakan selendangnya hilang. Kemudian Jaka Tarub menawarkan kepada Nawang Wulan untuk ikut ke rumahnya karena waktu sudah menjelang malam dan di hutan masih banyak binatang-binatang buas, takutnya nanti Nawang Wulan menjadi santapan dari binatang buas. Akhirnya Nawang Wulan pun bersedia mengikuti permintaan Jaka Tarub untuk kembali ke rumah. Dan Jaka Tarub berpikiran mungkin Nawang Wulan adalah jodohnya. Dan pada akhirnya dengan berjalannya